Selamat pagi pemirsa Kompos TV. Pentingnya peranan masyarakat dan organisasi sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan mental para penyandang disabilitas. Sekelompok penyandang disabilitas di tengah masyarakat cenderung mengalami diskriminasi, baik oleh lingkungan psikis yang tidak eksklusif. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998, terkait dengan kebijakan tersebut, perlu adanya peran masyarakat dan organisasi yang optimal untuk mengatasi ancaman dan juga hambatan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas di tengah masyarakat agar selayaknya seperti masyarakat lainnya. Untuk mengetahui apa saja peran masyarakat dan organisasi bagi disabilitas, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Fernandes Hutagalung. Beliau adalah praktisi CSR dan juga mantan khusus Menteri Yohana Imbise. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Santa. Apa kabar Pak hari ini? Selalu baik. Mantap, luar biasa. Oke Pak, mau nanya nih Pak. Menurut Bapak sendiri nih, bagaimana keberadaan disabilitas di tengah masyarakat pada saat ini Pak? Ya, disabilitas di tengah masyarakat itu mesti dilihat bahwa kita dalam masyarakat atau orang yang setara dimanapun kita berada. Jadi atau dalam kondisi apapun kita, sehingga masyarakat kaum disabilitas di tengah masyarakat mesti dipandang sebagai bagian dari diri kita karena kita setara. Kemudian yang perlu lagi bahwa perbedaan atau keunikan dari saudara-saudara kita yang disabilitas bukan merupakan menjadi penghalang buat kita untuk ikut bekerja sama atau ikut berpartisipasi dalam banyak hal di dalam pembangunan bangsa kita ini, sehingga bagi saudara-saudara kita kaum disabilitas perlu merasakan hal yang sama dengan saudara-saudara lainnya, seperti misalnya pendidikan, pergi dengan kendaraan umum dengan nyaman, atau pergi bersama keluarga berwisata dengan nyaman juga. Jadi bagaimana masyarakat juga kita dorong untuk menghargai saudara-saudara kita dari disabilitas dan tidak ada bully, karena sering terjadi yang kita lihat dari anak-anak ya, anak-anak tidak diajarkan untuk menghargai saudara mereka yang berbeda. Jadi bagaimana kita sebagai keluarga, satu keluarga besar bangsa Indonesia, dari mulai kecil, dari mulai anak-anak sudah diberitahu kepada anak-anak kita bagaimana menghargai perbedaan, khususnya perbedaan dengan saudara-saudara kita yang disabilitas, sehingga tidak ada bullying. Ya, baik dia ada di keluarga, di sekolah maupun di pergaulan di masyarakat. Iya. Terus menurut Bapak sendiri, bila ada orang yang tidak memperhatikan disabilitas di tengah masyarakat, apa pendapat Bapak Pak tentang hal tersebut? Tentu dia mengingkari jati dirinya sendiri, karena dirinya adalah ciptaan Tuhan dan saudara-saudara kita yang berbeda pun adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita mengangkat bahwa masyarakat kita mesti dibangun dengan kesetaraan, setara mendapatkan akses, setara untuk ikut berpartisipasi, setara juga dalam menerima manfaat dan ikut mengontrol pembangunan. Jadi saudara-saudara kita yang berbeda juga bisa memberikan satu masukan bagaimana pembangunan bisa inklusif, bisa mengikut sertakan mereka di dalam pembangunan di negara kita ini. Oke Pak, terkait dengan disabilitas ini Pak, di tengah masyarakat kan perlu juga adanya pelatihan bagi disabilitas. Menurut Bapak sendiri, apakah sudah ada di tengah masyarakat sudah melakukan seperti pelatihan kepada disabilitas seperti itu Pak? Bagaimana? Ya, dari pengamatan kita, baik yang ada di media maupun yang kita langsung terjun ke beberapa daerah, memang
ada inisiatif-inisiatif warga untuk mengajak saudara-saudara kita yang disabilitas untuk ikut berpartisipasi. Nah, persoalannya adalah itu tidak merata. Ada beberapa tempat, tapi tidak semua tempat bisa punya komunitas yang menghargai saudara-saudara kita kaum disabilitas, kemudian memberikan kesempatan buat mereka untuk bekerja atau untuk belajar, untuk memberikan kehebatan dia, dan itu tentu sama dengan yang lainnya perlu dilatih dengan adanya pelatihan ya. Jadi kaum disabilitas mesti dipandang dalam spektrum yang luas. Ada kaum disabilitas yang memang spektrumnya ringan disabilitasnya, tapi ada juga yang berat. Tapi untuk yang ringan kita bisa berdayakan agar punya kemampuan lebih, agar apa yang talenta yang ada pada dirinya itu bisa dikembangkan menjadi berguna buat pembangunan kita. Tapi untuk beberapa saudara-saudara kita yang memang dalam spektrum yang berat, memang perlu bantuan dari masyarakat juga. Jadi masyarakat peduli terhadap saudara-saudara kita ini dan membantu mereka agar mereka bisa survive, mereka bisa terus menjalani kehidupan mereka. Oke Pak, kenapa Pak tadi di wilayah tidak semuanya merata untuk memberikan pelatihan terhadap disabilitas di suatu tempat itu, kenapa? Ada banyak faktor. Faktor yang pertama tentu kepemimpinan. Bagaimana satu wilayah pemimpinnya punya visi yang inklusif nggak, yang mau mengajak orang, semua masyarakatnya untuk ikut serta dalam pembangunan, atau milih-milih. Misalnya, kalau dia disabilitas nggak usah deh, lebih bagus yang lain aja. Dimulai dari pemimpin, kemudian pemimpin akan membuat peraturan yang akan diejawantahkan, yang akan diwujudkan oleh masyarakatnya maupun oleh pegawai lainnya, sehingga peran pemerintah daerah dari mulai perangkat desa yang terkecil ya, RT RW itu bisa punya kepekaan terhadap kaum disabilitas, dan kemudian bagaimana saudara-saudara kita ini bisa ikut serta dalam pembangunan. Ya. Terkait itu Pak, kan kaum disabilitas perlu juga untuk fasilitas seperti di sarana dan prasarana. Bagaimana Pak tindak lanjut dari peran masyarakat untuk ikut serta dalam perhatikan disabilitas dengan masyarakat seperti itu Pak? Ya, itu perlunya dibangun di tiap desa, ada kelompok-kelompok komunitas yang memang peduli terhadap kaum disabilitas, yang mencari mereka, kemudian memberdayakan mereka dan memfasilitasi agar mereka bisa mandiri dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, utamanya di wilayah desa dan RT RW di mana mereka berada gitu. Jadi peran perangkat desa, kecamatan, bupati, kemudian gubernur dalam tingkat yang lebih tinggi dalam sebuah pemerintahan daerah itu sangat penting. Nah, berkaitannya dengan masyarakat, banyak juga di masyarakat itu ada kelompok-kelompok masyarakat sosial. Bisa kelompok-kelompok masyarakat itu kelompok sosial itu berdasarkan agama. Ada kelompok-kelompok sosial berdasarkan satu suku, ada berdasarkan kelompok-kelompok desa berdasarkan hobi atau komunitas hobi ya. Jadi bagaimana komunitas-komunitas ini bisa bergerak bersama untuk mensosialisasikan bagaimana bangsa kita bisa menjadi bangsa yang
peduli terhadap kaum disabilitas. Terkait dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 1998, yaitu pasal 65 bab 6 yang menyatakan bahwa peran masyarakat itu ada yang membentuk kelompok, individu, lembaga, dan juga komunitas lainnya. Itu menurut Bapak sendiri, perbedaan untuk menyikapi disabilitas itu seperti apa, Pak? Ya, ya masing-masing punya perannya ya. Seperti misalnya individu, mungkin seperti seorang ayah kepada anaknya yang mungkin disabilitas, atau seorang ibu kepada anaknya juga, atau seorang teman kepada temannya yang punya disabilitas. Jadi per individu kita juga berharap bahwa masing-masing kita punya pemahaman yang sama tentang saudara-saudara kita ini. Karena dengan pemahaman yang sama, kita bisa membentuk satu komunitas yang lebih inklusif. Seperti misalnya kelompok-kelompok yang memberikan kesejahteraan sosial buat penyandang kaum disabilitas. Mereka adalah kumpulan-kumpulan individu, kelompok-kelompok ini. Jadi berawal memang dari kita memahami siapa diri kita, jati diri kita, dan siapa saudara-saudara kita, termasuk saudara-saudara kita kaum disabilitas. Jadi memang masing-masing bagian itu punya perannya masing-masing. Individu punya perannya, kelompok punya perannya, organisasi bisnis punya perannya, organisasi sosial juga punya perannya, dunia usaha, media, dan bersama-sama dengan pemerintah kita bahu-membahu, semua sistem bisa bergerak untuk menghadirkan negara kita yang ramah disabilitas. Perlu adanya setiap daerah itu kayak pembekalan juga di setiap daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, untuk penanganannya apakah berbeda, Pak? Dari khusus untuk penanganan di satu daerah ke daerah lainnya, apakah itu sama atau beda? Tergantung, ada hal yang umum, ada hal yang khusus gitu. Hal yang umum misalnya seperti fasilitas umum. Fasilitas umum itu semuanya sama. Tapi ketika detail bagaimana misalnya pengajaran terhadap kaum disabilitas di satu daerah, mungkin dengan bahasa daerah yang satu lebih mengena dibandingkan memakai bahasa yang lebih umum misalnya. Kita mesti melihat kondisi sosial daerah tersebut. Jadi substansinya adalah bagaimana seluruh bangsa bisa mempunyai pemahaman yang sama tentang disabilitas, sehingga kita bisa bergerak maju bersama tanpa ada bias, tanpa ada salah paham tentang saudara-saudara kita ini. Baik, Pak. Kan ragam penyandang disabilitas itu ada 4 ya, Pak. Ada yang sensorik, intelektual, psikis, sama satu lagi fisik. Ya. Apakah ada perbedaan dari masing-masing ini untuk masyarakat? Masyarakat bisa membandingkan atau membedah satu persatu, Pak? Apa digabungkan untuk fasilitasi para disabilitas? Ya, secara umum mungkin bisa, terutama untuk yang fisik, karena fisik kan bisa kita amati. Gitu. Tapi untuk teman-teman kita yang lain, sensorik maupun yang mental, itu ahli sendiri kadang-kadang tidak banyak yang masih berdebat tentang dia ini masuk di golongan apa, itu misalnya. Bukan masalah detail seperti itu yang kita harapkan masyarakat tahu. Apapun detailnya, ketika ada anggota masyarakat kita yang disabilitas, kita mesti peduli dengan mereka. Kita mesti memberdayakan mereka dan membantu mereka sehingga mereka bisa punya kemandirian dan bisa berguna bagi pembangunan kita. Jadi kalau tentang
karena memang variasinya banyak dan spektrumnya juga banyak. Kita bicara misalnya tunanetra. Tunanetra sendiri ada yang fase low vision, ada yang sampai total tunanetra total ya. Kemudian ya sama seperti yang lain. Di mental juga ada seperti itu. Ada yang ringan, ada juga yang berat, sehingga kalau dia tidak kita bina bisa tidak ikut serta dalam pembangunan ini. Ya. Selanjutnya Bapak selaku praktisi CSR, apakah pernah menangani Pak yang sudah dirasakan oleh pihak disabilitas, sudah merasakan dampak yang telah dibuat oleh masyarakat Pak? Karena kita bergerak di bidang strategi, jadi kita tidak detail ke sana, tapi kita membuat satu strategic plan bagaimana kalau memang di wilayah-wilayah daerah tertentu yang mempunyai kaum disabilitas, kita mesti memberikan bantuan, mesti memberikan pemberdayaan kepada saudara-saudara kita ini, dan itu bagian dari tanggung jawab sosial si perusahaan dalam menjalankan operasi bisnisnya, sehingga si perusahaan itu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan masyarakat termasuk disabilitas. Ada satu hal lagi untuk strategic plan, bagaimana perusahaan-perusahaan tidak menghadirkan polutan yang tinggi, karena polutan yang tinggi bisa mengakibatkan seseorang itu menyandang disabilitas gitu. Banyak jurnal-jurnal bagaimana ibu hamil di dalam kondisi yang daerah yang penuh polutan, yang berpolusi, itu bisa melahirkan anak yang disabilitas. Jadi kita mesti perusahaan dalam menjalankan bisnisnya mesti mempunyai strategic plan bagaimana mengurangi polutan yang dihasilkan dari proses produksinya. Itu yang kita arahkan agar mereka tetap menjadi bagian dari negara yang ramah terhadap disabilitas. Terkait dengan strategi plannya itu Pak, apa memang masing-masing negara ataupun tempat sama strategi plannya untuk menyikapi disabilitas gitu? Itu lagi beda-beda. Jadi tergantung pemimpinnya. Jadi pemimpinnya, bagaimana pemimpinnya menyikapi tentang kaum disabilitas. Dan kita juga melihat pada pemerintahan Bapak Joko Widodo saat ini akan dibentuk Komisi Disabilitas Nasional, Komisi Nasional Disabilitas. Itu artinya ada yang keinginan baik, ada niat baik dari pemerintah untuk mensejahterakan saudara-saudara kita kaum disabilitas dan ikut turut serta dalam pembangunan nasional kita. Terkait dengan komunitas tersebut, apakah dari komunitas itu sudah melengkapi dari kebutuhan dari penyandang disabilitas, Pak? Tentu persoalannya banyak ya, karena bukan saja ide, tapi saudara-saudara kita ini juga perlu didukung oleh fasilitas yang memadai, anggaran yang memadai, agar bisa menjangkau sampai ke seluruh Nusantara. Dan bagaimana itu bisa bergerak bersama, dan bagaimana itu bisa direncanakan membuat aksi atau membuat satu peranan yang lebih besar, baik secara individu saudara-saudara kita disabilitas maupun secara berkelompok sesuai dengan komunitasnya masing-masing. Jadi masih perlu PR bersama, baik dari komunitasnya, organisasi komunitas kaum disabilitas, kemudian sekolah, kemudian keluarga. Bagaimana keluarga-keluarga yang memiliki kaum disabilitas boleh terbuka
karena ada banyak orang tua di sana yang tidak terbuka ketika anaknya menyandang disabilitas. Ada orang tua yang malu punya anak yang disabilitas. Tapi bagaimana kita membawa ini ke tengah-tengah masyarakat agar mereka bisa saling memahami dan bisa diberdayakan untuk pembangunan nasional kita. Iya. Untuk komunitasnya Pak, komunitas apa saja sih yang contohnya nama komunitasnya yang menangani kaum disabilitas seperti itu Pak? Ya salah satunya yang tadi Pertuni, Iya. ada itu untuk tunanetra, Iya. kemudian ada untuk saudara-saudara kita yang tunarungu, ada yang sahabat autis, ada teman-teman kita yang bergabung dalam komunitas yang cacat secara tunadaksa. Jadi masing-masing disabilitas itu memiliki komunitas di mana mereka bisa saling membangun, bisa saling sharing tentang apa yang mereka alami dan bagaimana mereka keluar dari persoalan yang mereka alami itu. Jadi peran komunitas sangat penting dalam membangun kemandirian dan kepercayaan diri saudara-saudara kita ini agar mereka boleh melalui mungkin masa-masa yang sakit buat mereka ya. Karena kaum disabilitas ini ada yang karena sakit dia mengalami disabilitas. Ada yang karena memang bawaan lahir. Kalau bawaan lahir dari kandungan dia mengalami disabilitas. Dan ada yang ketiga karena kecelakaan itu mengalami disabilitas. Nah, orang yang pernah menikmati misalnya dia bisa berlari kencang, kemudian karena sebuah tabrakan dia sudah tidak bisa berlari lagi, mungkin itu menjadi pukulan bagi dia dan secara mental dia mungkin sudah putus asa. Inilah peran komunitas, bagaimana mereka bisa membangun saudara-saudaranya agar tetap berpengharapan dan bisa keluar dan bisa berdaya dengan talenta dan kemampuan dia yang ada pada diri mereka masing-masing. Untuk strateginya dari komunitas ini Pak merangkul semua kaum disabilitas di seluruh Indonesia, bagaimana caranya Pak? Oh, tentu zaman sekarang sudah ada email, sudah ada WhatsApp group gitu ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana misalnya kaum disabilitas atau orang terdekat, orang tua kah atau saudara lainnya atau temannya mau terbuka dan mau bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada sehingga mereka bisa dikenal. Mereka dikenal, mereka bisa dibantu, mereka bisa diberdayakan. Inilah menjadi peran utama dari organisasi komunitas disabilitas itu. Untuk komunitasnya apa ada anggaran dari pemerintah seperti itu Pak untuk memfasilitasi? Tentu ada anggaran dari banyak pihak. Misalnya untuk kebutuhan bantuan sosial itu ada dari Kementerian Sosial. Untuk bantuan pendidikan ada dari Kementerian Pendidikan. Kalau dia di pesantren atau di sekolah agama itu ada bantuan dari Kementerian Agama. Dan ada juga bantuan dari misalnya untuk UMKM atau untuk beberapa lembaga lainnya ya. Misalnya TJSL atau CSR dari perusahaan-perusahaan BUMN menyasar juga membangun teman-teman saudara-saudara kita disabilitas seperti misalnya Pertamina. Jadi ada banyak inisiatif dari yang sudah dilakukan, tapi itu belum cukup karena memang selain memang kita memiliki banyak penyebaran
kaum disabilitas ini. Jadi itu penting bergandengan tangan, bersinergi, baik dari perusahaan, pemerintah daerah, maupun kementerian-kementerian yang terkait di dalamnya. Oke Pak. Menurut Bapak sendiri Pak, apakah dari penyandang disabilitas ini sudah ada yang memberanikan diri untuk melapor ke komunitas bahwa dia itu seorang penyandang disabilitas? Oh itu Membukakan diri. banyak itu. Jadi banyak orang-orang yang mau melaporkan dirinya atau mau aktif di dalam organisasi itu. Tapi ada juga memang karena malu tahu disabilitas anaknya, anaknya tidak bergaul, tidak ikut dalam komunitas. Nah ini yang menjadi PR besar bagi kita, agar kita bisa mengenal mereka, memberikan pemahaman buat sekitarnya, dan memberdayakan mereka. Jadi penting sekali bahwa komunitas-komunitas ini bisa bergerak bersama, bergerak aktif untuk mencari dan memberikan pemahaman tentang apa, siapa disabilitas, dan kenapa mereka sangat berharga untuk pembangunan bangsa kita. Oke Pak, untuk terakhir Pak, apa harapan Bapak tentang peran masyarakat dan organisasi bagi disabilitas Pak? Ya harapan kita semua ya, bukan harapan saya aja, tentu harapan kita semua agar kita semua bisa bergandengan tangan untuk membangun sebuah komunitas masyarakat yang inklusif yang mengikut sertakan teman-teman kita dari kaum disabilitas. Jadi sehingga bangsa kita bisa bergerak lebih cepat, karena semua anak bangsa, semua bagian dari bangsa kita ini ikut bergerak bersama melakukan pembangunan. Saya pikir itu hebat sekali nanti. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Fernandes buat Sama-sama waktunya. Santa. Semoga info dari Bapak menjadi menambah wawasan buat kita semua pendengar dari Gema Pos TV. Amin. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Oke pemirsa Gema Pos TV, demikianlah perbincangan dengan Bapak Fernandes. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih.